Kalau bahasa kita ya EGP itu apa tau EGP itu? Imannya gua pikirin. Jadi yang diperhatikan, yang dipedulikan oleh Allah itu orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena Allah akan memberikan bimbingan khusus kepada orang-orang yang beriman. Apa antara lain? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa ini yang mendasari semua perbuatan kita. Dengan takwa itu tadi, perbuatan orang akan menjadi terkontrol. Biasanya kita itu sering, bagi para bapak-bapak khususnya, kalau pas mendengarkan khutbah Jumat, juga ibu-ibu yang mungkin di rumah sambil masak dengarkan khutbah Jumat itu sering dan selalu khotib itu mewasiatkan ittaqullah. Kalau khotib tidak mewasiatkan ittaqullah, maka khutbahnya tidak sah. Tetapi sayangnya ketika khotib itu berwasiat ittaqullah, jamaahnya begitu khusyuk. Saking khusyuknya turun. Maka jangan ibu-ibu kalau menjumpai bapak-bapak yang pulang dari Jumatan kok tidak ngantuk, itu jangan heran. Kok seger pulang Jumatan? Karena sudah tidur di saat khotib gitu mungkin. Ini koneksi wadon. Saya bilang begini karena saya juga mengalami. Dan pas jadi mustamik, yuk ngantuk tenang. Betul. Berat dengarkan khotib ceramah itu mati teguk-teguk, apalagi itu suara Jawa, aduh, dengkulnya wis deg-deg ya, akibat ngantuk ditambah suara panjang. Itulah seninya kita di dalam melakukan ibadah sholat Jumat. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Biasanya ittaqullah itu terkait dengan upaya untuk takut kepada Allah dalam rangka menghindarkan diri dari azab Allah dengan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Itu arti umumnya demikian. Bapak Quraisy ya, dalam tafsirnya Al-Misbah itu menyebutkan demikian. Yang namanya takwa itu punya dua dimensi, dimensi ukhrawi dan dimensi duniawi. Maksudnya di mana? Dimensi akhir. Jadi dimensi ukhrawi itu berarti kita takut kepada Allah, memelihara diri jangan sampai kena azab Allah di akhirat. Dan dimensi duniawi dalam arti apa? Kita memelihara diri jangan sampai kena musibah dunia. Nah, itu maksudnya Pak Quraisy menyebutkan takwa itu punya dua dimensi, dimensi ukhrawi dan dimensi duniawi. Ukhrawi kita memelihara diri supaya tidak terkena azab Allah di akhirat, dan duniawi kita memelihara diri supaya tidak terkena musibah-musibah di dunia. Saya kasih contoh, seorang kiai itu bisa sakit perut apa tidak? Oh bisa, itu bilang. Ya. Kenapa seorang kiai sakit perut? Bisa jadi dimensi ukhrawinya dia memelihara. Tetapi dimensi duniawinya dia tidak memahami. Lalu miras bakmi sambil nanti lombok yang terlalu ya jelas bikin mules ya kan. Dimensi ukhrawi jalan, tapi dimensi dunianya tidak jalan. Apa ada maling tidak ketahuan dan sukses? Banyak.
banyak. Dari segi ukhrawi memang dia terkena hukum Allah dengan maliknya itu, tapi dimensi ukhrawi duniawi dia berusaha, gitu, berusaha memenuhi aturan-aturan kemalingan, gitu. Teknik-teknik maling dia pelajari sehingga sukses dia, tapi suksesnya duniawi. Jadi harapannya ukhrawi itu selamat, duniawi juga sama. Oleh karenanya kaitannya dengan takwa ini sebagai mukadimah ya, dan juga sebagai dasar untuk nanti kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Maka upaya yang harus kita lakukan adalah apa? Berusaha mencari takdir yang baik. Kok mencari takdir yang baik ini? Bukannya takdir sudah ditentukan? Iya, Allah mempunyai qada dan qadar. Qada itu ketetapan Allah yang kita tidak tahu apa itu. Qadar, takdir itu ketetapan Allah yang kita sudah tahu ketika terjadi. Contoh, nyari HP mikir-mikir. Contoh ini, dan kita tidak tahu takdir HP ini. Mungkin saya tidak menjatuhkan, tapi bisa jadi nanti ada orang yang bawa minuman ke sini nyenggol HP saya. Ini berarti takdirnya HP tidak baik. Maka mencari takdir yang baik adalah HP ini di tengah. Ini mencari takdir yang baik. Penjaringan ngosek olah, ngosek olah itu dalam rangka mencari takdir yang baik. Kalau kita tidak tahu takdirnya, saya mengerti mbah kakung kepleset pula, bising sama sinon. Bukan mbah kakung karena kulai radi ngosek. Maka mencari takdir yang baik. Naik motor, mencari takdir yang baik apa? Ya yang dibawa SIM dan SNK, bukan surat yasin. Naik motor kok bawa surat yasin, perutnya kok polisinya merem banget. Tidak ada hubungannya surat yasin dengan polisi merem. Hukum dunia yang harus ditempuh dengan cara dunia. Naik motor pakai SIM dan SNK, itu bagian dari ketakwaan. Apa artinya? Kita berupaya memelihara diri jangan sampai hukum dunia kita kena musibah, kena tilang kena musibah, HP jatuh itu juga musibah, gitu. Maling konangan itu musibah. Jadi upaya kita itu untuk memelihara kehidupan akhirat jangan sampai kena azab Allah, dan hukum dunia juga jangan sampai kena musibah. Itulah dasar dari takwa. Takwaan sebagai dasar yang mendasari pola hidup kita. Baik jamaah Allah, saya sudah bagikan kertas bolak-balik dengan harapan apa? Ya, bukan dengan harapan ibu supaya harus membaca, tidak, supaya tidak melambut. Orang itu kalau tidak bawa sesuatu melambut, gitu. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak jalan sambil tidak bawa apa-apa, biasanya wah iya rasanya ya, tapi dengan membawa sesuatu kita orang melambut ya. Dengan membawa kertas kan itu sibuk itu apa sibuk. Saya ingat Pak Kiai saya menyibukkan diri itu adalah wajar dan dinamis. Termasuk ibu-ibu sedang pegang kertas, tidak muncul, padahal dia pikirannya dengan orang-orang itu kan. Ini kayak kita sibuk. Jemaah Allah, kembali kepada permintaan MC. Pada sore hari ini kita akan membreakdown ketakwaan tadi terkait dengan merajut ukhuwah Islamiyah. Apa dasarnya? Sebuah ayat surat Al-Hujurat ayat 10. Mari saya baca, ibu bapak menirukan supaya baik kita sibuk. A'udzu billahi minasy
baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama sesungguhnya al-mu'minuna orang-orang mukmin itu hanyalah ikhwatun bersaudara. Fa'aslihu maka damaikanlah baina antara akhawaykum kedua saudara itu. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum agar kalian semuanya turhamun diberikan rahmat. Shadaqallahul azim. Jamaah Allah, ayat ini mendasari untuk kita dalam bersikap dan bergaul kepada sesama muslim dan juga bergaul kepada orang-orang non-muslim. Yang pertama, di kalangan intern orang muslim, Allah menyatakan idealnya orang mukmin itu hanyalah bersaudara. Bagaimana gambaran saudara itu? Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, beliau menyetir hadis Nabi bahwa bersaudara itu seperti kata Nabi, innamal mu'minu kal jasadil wahid. Orang mukmin itu seperti satu badan, jasadil wahid, seperti satu badan. Kalau yang satu anggota itu ada sakitnya, maka anggota yang lain terdorong untuk empati. Itulah badan. Atau satu badan merasa ada ketergangguan, anggota yang lain ikut mendorong supaya gangguan itu hilang. Yang sederhana saja, ketika hidungnya ibu bapak ada sesuatu yang harus dikeluarkan, maka jendeklah yang berfungsi. Jendek berusaha membantu supaya hidup tadi tidak tersumbat. Dicarilah apa yang tersumbat di dalam itu, putar, setelah dapat dibuang juga. Satu, ada gangguan, ini terdorong. Tidak mungkin hidung akan dengan sendirinya mengeluarkan, susah tanpa bantuan jendek. Ketika rambut kita gatel, tidak mungkin rambut akan menggaruk dengan sendirinya. Dia akan butuh bantuan tangan untuk garuk. Itu bersaudara itu seperti itu. Gambaran Nabi begitu mudah, begitu simpel, praktis, tidak neko-neko. Kalau satu badan sakit, contoh begitu jempol kita kesusupan, apa yang terjadi pada mata kita? Mata kita empati, berkesempatan. Terus mulutnya meringis. Nah, itu bentuk empati. Tidak mungkin orang susupan kok terus guyu sehingga susupan ya. Ini rodo.
kurang 5 on. Kurang 5 on. Jadi begitu anggota badan itu terkena sesuatu, maka anggota badan yang lain terdorong berempati. Sekiranya orang mukmin itu seperti itu, luar biasa indahnya kedamaian yang hanya akan kita peroleh. Tetapi kita jarang atau mau belajar dari badan kita sendiri itu jarang. Padahal Gusti Allah sudah menyatakan betul-betul wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu kenapa kamu tidak mau memperhatikan, tidak mau melihat keteraturan badan kita sudah sedemikian Allah ciptakan satu sama lain saling menggenapi, saling melengkapi. Itu bukti ya, bahwa kita bisa belajar dari badan kita terkait untuk kita terapkan bergaul kepada sesama muslim. Jadi bersaudara itu gambarnya begini. Itu aja bukan saudara kandung, apalagi saudara kandung harus lebih. Tapi itu lagi, karena kita tidak mau belajar dari tubuh kita, sehingga yang terjadi ya cuek-cuek, karena kita tidak mau belajar. Kadang temannya sakit atau jatuh, ya mosok bodoh, fungsi tiba-tiba gue diri. Ini namanya cuek is the best. Nah, dibilangin innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh orang mukmin itu, kata-kata innama itu terjemahnya sesungguhnya titik-titik hanyalah. Nah, menerjemahkan innama itu begitu, sesungguhnya titik-titik hanyalah. Maka tadi saya menerjemahkannya innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah. Jadi cara menerjemahkan innama sesungguhnya, terus titik-titik itu kata-kata setelah inama, lalu terus disebutkan hanyalah. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa Arab innama itu kata untuk mengkhususkan, memposisikan seorang pada posisi tertentu. Seperti kata Allah, innama anta mudzakir. Dalam bahasa Jawa itu janjani. Itu innama janjani. Inna fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkanlah innama janjani wiki cuma mengingatkan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setelah dikatakan oleh Allah idealnya orang mukmin itu bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum, maka bikinlah islah. Islah itu perdamaian. Orang yang membuat islah itu namanya muslim. Tukang bengkel itu juga muslim, karena dia memperbaiki sesuatu. Islah itu perbaikan atau perdamaian. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kedua bersaudara. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan hendaklah kalian bertakwa. Menunjukkan kalian banyak itu pada tanda wawu dan alif. Kalau ada kata-kata wawu dan alif di belakang kata, itu menunjukkan orang perintah untuk orang banyak. Kalau bertakwa untuk satu orang, seperti kata Nabi, ittaqillah, ittaqi sama Allah. Allahnya dibaca lah. Kenapa? Karena sebelum Allah kasar Bismillah. Tapi kalau tidak ada kasar menyebutnya Allah, nah itu salah dua kali. Orang kalau menyebut Allah dengan sebutan Allah itu salah dua kali. Salah apa? Salah tauhid dan salah tajwid.
Orang-orang non-muslim tidak pernah belajar tajwid, maka dia nyebut Allah itu apa? Allah, karena tidak pernah belajar tajwid. Kita jangan ikut itu. Kalau mau pakai bahasa Jawa ya tetap Gusti Allah, tidak Gusti Allah. Karena Allah itu tembung Arab tidak bisa dibaca Allah kecuali kalau depannya kasroh, lillah, bismillah, itu barulah. Kalau depannya fathah ya harus Allah. Wattaqullah. Tadi hadis Nabi ittaqillah, berbunyilah karena ittaqil kasrah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Lagi-lagi ketakwaan menjadi sesuatu yang pokok yang selalu diingatkan oleh Allah. Dalam hubungan persaudaraan saja Allah mengingatkan. Pada ayat yang di atas tadi itu ada ayat apa itu? Al-Hasr, itu ittaqullahnya sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Awal dan menjelang akhir. Diulang oleh Allah ittaqullah. Itu menunjukkan ketakwaan itu menjadi barometer dalam kita bergaul sehari-hari. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum, agar kamu semuanya turhamun. La'alla dalam bahasa Arab itu adalah huruf atau kata yang dipakai untuk harapan positif. Harapan positif itu maksudnya harapan yang mungkin terjadi. Kalau harapan negatif itu laita. Seperti digambarkan oleh Allah, orang-orang kafir di akhirat kelak itu dia berharap kepada Allah begini, ya laitani kuntu turaba. Laita, pakai laita itu harapan negatif, harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya laitani kuntu turaba. Duh, bu aku umpamanya iso jadi hidup ya. Orang ngerasake ada, maka pakainya laita, seandainya. Dulu di tahun 80-an ada lagu seandainya aku punya saya, kan tidak mungkin, maka pakai seandainya, pakai